Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi nih di pembelajaran daring kita hari ini. Nah, Miss harapkan you itu menjaga kesehatan dan selalu semangat untuk belajar daringnya. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mulai pembelajaran kita dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita balik lagi nih di pembelajaran tematik tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu dengan mengetahui informasi tentang suatu negara, kamu dapat mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. Kemudian, kamu dapat memahami hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajiban sebagai anggota masyarakat, dan kamu dapat mampu menemukan informasi tertentu yang diinginkan. Yuk kita belajar yuk. Nah, di sini ada peta Asia Tenggara. Nampak, Nak? Nah, peta Asia Tenggara ini terdapat negara-negara ASEAN. Nah, ada Indonesia, Timur Leste, Brunei, Singapura, Malaysia, Kamboja, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, dan Filipina. Nah, kawasan Asia Tenggara itu terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis, ya kan, Nak? Nah, secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Nah, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara itu memiliki kesamaan. Apa aja itu? Iya, dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Jadi banyak nih pegunungan-pegunungan di daerah-daerah Asia Tenggara yang masih aktif. Nah, kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Pernah ngerasakan gempa kan, Nak? Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Nah, curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Nah, kita jalan-jalan dulu yuk ke Singapura ya. Belum bisa menginjakkan kaki ke sana, kita cari tahu dulu nih kayak mana sih negara Singapura itu. Nah, Singapura itu nih dia di petanya, dia tuh kecil, Nak, wilayahnya. Nah, keadaan alam negara Singapura itu dia kepulauan. Nah, pulau Singapura ini dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Nah, Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor memisahkan Malaysia dan Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau ini yaitu Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di negara tersebut adalah Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Nah, kalau dari informasi yang kita dapat, ibu kota dari Singapura adalah Singapura. Kemudian luas wilayahnya 622 km persegi. Kemudian kelompok etnis ya yang berada di sana itu ada Tionghoa, itu yang paling besar. Kemudian kedua ada Melayu dan ketiga ada India. Kemudian mereka itu menggunakan bahasa Melayu, China, Tamil, dan Inggris. Nah, agama yang ada di situ ada agama Tao, Buddha, Islam, dan Kristen. Lagu kebangsaan mereka adalah Majulah Singapura, sedangkan pemerintahan mereka itu berupa republik. Nah, mereka itu dipimpin oleh seorang kepala negara yaitu presiden. Nah, kepala pemerintahannya itu adalah Perdana Menteri dan mereka juga menggunakan mata uang dolar Singapura.
Next, di sini ada Vietnam. Nah, Vietnam ini memiliki luas kurang lebih 331,210 km persegi. Nah, daerahnya itu terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Nah, wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur. Nah, gunung-gunung yang ada di Vietnam antara lain Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chu Yang Sin. Nah, sungai utamanya adalah Sungai Mekong dan Sungai Sangka. Nah, ini dia nih Vietnam nih. Ini Vietnam. Oke. Nah, kemudian di informasi yang kita dapat di sini, kalau Vietnam itu ibu kotanya adalah Hanoi. Kemudian kelompok etnis yang mendiaminya adalah Vietnam, China, Prancis dan Inggris. Kemudian agama yang ada di situ adalah Buddha, itu yang terbesar ya, Nak. Kemudian ada Kristen dan Tao. Nah, pemerintahannya itu berbentuk republik sosialis dan dikepalai oleh seorang presiden, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Mereka menggunakan mata uang dong. Kemudian batas negaranya itu ada sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah baratnya berbatasan dengan Teluk Siam, Kampuchea dan Laos. Oke, nah di sini kamu bisa di bagian ini kamu dapat melihat buku kamu di tema 8 halaman 37 sampai 38. Nah, di situ kamu menemukan latihan yang kamu diminta untuk membuat satu kartu informasi. Maksudnya kartu informasi ini kamu dapat membuat informasi mengenai bidang kerjasama kerjasama ASEAN di bidang ekonomi dan kerjasama ASEAN di bidang politik. Apa-apa saja di situ sudah dipoin-poinkan ya di dalam buku. Kamu bisa melihat jawabannya di situ. Oke? Ingat, ini adalah tugas kamu. Tugas ditulis dengan baik. Ingat ya, Nak, jangan ditunda-tunda mengerjakan tugasnya. Oke? Selamat mengerjakan.